Selamat datang di Nanti Malam, ruang tempat kita membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup, menyingkap kisah-kisah gelap yang kadang lebih nyata dari yang bisa kita bayangkan. Di sini, kita nggak cuma ngobrol soal hal mistis atau cerita pesugihan yang beredar di sudut-sudut kota, tapi juga menggali misteri yang sering sengaja dilupakan orang. Karena, percaya atau tidak, beberapa rahasia memang nggak siap diungkap, tapi tetap memanggil kita untuk kembali melihatnya meski hanya sekilas. Malam ini, kita bakal masuk ke sebuah cerita yang sudah lama jadi bisik-bisik warga, sebuah tempat yang katanya menyimpan jejak tragedi yang belum tuntas. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, pastikan lampu kamar kalian cukup redup, pintu sudah terkunci, dan jangan menoleh ke belakang kalau tiba-tiba merasa ada yang mengawasi. Kadang, cerita seperti ini membawa lebih dari sekadar bayangan. Judul malam ini adalah Misteri Mayat di Kamar Mandi Stasiun Tua, Yogyakarta. Sebuah stasiun yang konon sudah lama berhenti beroperasi, tapi justru semakin ramai, bukan oleh manusia, melainkan oleh sesuatu yang tertinggal setelah kematian. Banyak yang bilang, bangunan itu masih menyimpan suara-suara aneh setiap malam Jumat, ketukan halus, tangisan samar, sampai suara seseorang meminta pintu dibuka dari dalam kamar mandi yang tak pernah digunakan lagi. Ada pula cerita tentang sosok perempuan yang dulu dikabarkan mengakhiri hidupnya di sana. Tapi semakin dalam kita menggali, semakin jelas bahwa apa yang terjadi sebenarnya jauh lebih gelap dari sekadar bunuh diri. Warga sekitar bahkan percaya, arwah perempuan itu bukan sekadar gentayangan dia seolah menunggu seseorang menemukan bagian kebenaran yang selama ini dikubur rapat oleh orang-orang yang masih hidup. Di episode kali ini, kita bukan cuma mendengarkan kisah seram, tapi juga menelusuri tanda-tanda yang pernah dialami pengunjung yang nekat masuk ke stasiun itu. Ada yang mengaku melihat kaki pucat di balik pintu bilik. Ada yang mendengar suara perempuan memanggil. Bahkan ada yang pulang membawa sesuatu yang ikut sampai ke rumah. Jadi, kalau kalian merasa malam ini terlalu sunyi, jangan salahkan siapapun kalau di tengah cerita nanti pendengaran kalian menangkap suara lain yang tidak berasal dari speaker. Karena ingat, beberapa kisah tidak cuma diceritakan tapi datang sendiri mencari pendengarnya. Selamat mendengarkan, dan seperti biasa, jangan sendirian. Gue Raka, mahasiswa perantauan di Jogja, lagi melepas penat di malam minggu yang dingin, ditemani tugas kampus yang numpuk dan seakan gak ada ujungnya. Lampu kamar kos cuma satu yang nyala. Itu pun rimang-rimang karena bolamnya udah lama gak diganti. Angin masuk dari celah jendela yang gak bisa nutup rapat, bikin tirai bergoyang pelan kayak ada yang narik. Suasananya udah cukup bikin orang males mikir. Tapi justru itu yang bikin gue bisa bengong lama sambil mikirin hal random dari tugas, hidup, sampai rencana makan besok. Di tengah keheningan itu, suara Dito tiba-tiba memecah suasana. Dia baru masuk kamar setelah numpang mandi dan buka kulkas gue tanpa permisi seperti biasa. Rak, lu berani nggak kalau kita eksplor stasiun tua yang katanya angker itu lo? Gue nggak langsung jawab. Gue cuma ngeliatin dia sambil minum kopi sisa seduhan sore. Dito memang dikenal sebagai orang yang doyan nyari pengalaman aneh. Kalau ada tempat wingit, dia pasti pengen ke sana. Kalau ada urban legend baru, dia pasti yang pertama ngajakin orang buat ngetes kebenarannya. Dan gue, entah bego entah terlalu sering gabut, sering banget ikut-ikat aja walaupun ujung-ujungnya menyesal sendiri. Lu kok enggojik tempat kayak gitu? Banyak yang bilang angker kan? Gue mencoba ngomong santai, tapi sebenarnya gue agak was-was. Gue sudah lama tinggal di Jogja, dan gue tahu satu hal yang bahkan pendatang baru pun tahu. Jogja itu indah, tapi juga punya banyak tempat yang gak boleh sembarang didatangi. Kalau nggak mau pulang bawa sesuatu, Rak. Katanya di sana ada penampakan mayat cewek yang dulu bunuh diri. Dia gantung diri di kamar mandi stasiun. Serius, banyak banget yang bilang kalau malam-malam suka terdengar suara perempuan nangis dari dalam. Ya terus, ngapain kita harus ke sana? Lu pikir kita wartawan mistis apa? Dito bukan. Tapi kan seru. Hidup tuh butuh pengalaman, Rak. Masa tiap hari cuma tugas kos kelas tugas lagi? Sesekalilah kita cari suasana lain. Gue mau nolak. Serius. Tapi entah kenapa, malam itu hati gue sedikit gelap. Mungkin karena terlalu suntuk sama tugas. Mungkin karena terlalu capek sama rutinitas. Atau mungkin karena otak gue memang lagi error. Akhirnya, dengan berat hati tapi sok-sokan, gue jawab, "Ya udah, ayo." Dito langsung tepuk tangan pelan kayak anak kecil yang dapat permen. "Saya Prak, jam 11 kita berangkat. Sekarang siapin mental dulu." Gue ketawa, tapi dalam hati gue mulai menyesal. Jam 11 lewat sedikit, kami jalan kaki dari kos menuju stasiun tua itu. Jaraknya nggak terlalu jauh, sekitar 15 menit jalan santai. Tapi karena malam itu sunyi, setiap langkah kaki kami terdengar jelas memantul di jalanan. Lampu jalan beberapa mati,
Sisanya masih hidup tapi redup. Daerah itu memang bukan area ramai. Kebanyakan rumah penduduknya sudah tertutup sejak jam 9 malam. Dito bicara pelan. Lu pernah kesini belum sebelumnya? Belum, tapi gue pernah dengar cerita dari teman. Katanya stasiun ini ditutup karena ada kecelakaan dulu. Dito enggak? Iya, gue juga dengar. Tapi yang soal bunuh diri itu kayaknya kejadian setelah stasiunnya ditutup. Makin serem aja. Kami terus melangkah sampai akhirnya bangunan itu tampak dari kejauhan. Dari jauh saja gue sudah merinding. Stasiun itu berdiri di antara dua pohon besar. Batangnya gelap, daunnya rimbun. Bangunan yang dulunya mungkin megah, sekarang cuma tinggal tembok kusam dengan lumut menempel di mana-mana. Beberapa kacanya pecah, sebagian engsel pintunya berkarat. Lampu luar stasiun sudah mati total. Begitu semakin dekat, aroma besi karatan bercampur tanah lembab langsung menusuk hidung. Hawanya dingin, berbeda dari dingin biasa. Dingin yang rasanya menggigit kulit. Rak, lu denger nggak? Suara Dito kecil hampir seperti bisikan. Apa? Loh, kayak ada yang ketawa deh. Gue langsung berhenti jalan. Gue fokus dengerin. Angin memang lewat, dan dari sela bangunan tua itu kadang terdengar suara gesekan. Tapi yang satu ini berbeda. Kayak suara seseorang yang lagi tahan ketawa. Suaranya pendek-pendek dan berat. Dito menatap gue dengan mata membesar. Gue pura-pura tenang. Paling suara angin lah. Jangan halu. Padahal jantung gue udah deg-degan kayak konser metal. Kami berdiri tepat di depan pintu masuk stasiun. Pintu kaca yang retak. Bekas poster jadwal kereta yang sudah warnanya pudar. Dan ubin lantai yang setengahnya hilang. Saat gue melangkah masuk, hawa dingin langsung berubah jadi semakin menusuk. Napas kami terlihat putih. Kayak di daerah pegunungan, padahal ini Jogja, bukan Dieng. Lantai stasiun penuh debu, tapi ada jejak kaki baru seperti milik seseorang yang baru lewat beberapa jam lalu. Yang bikin merinding, jejaknya cuma satu arah, dari pintu menuju dalam, tapi tidak ada jejak keluar. Rak, ini jejak siapa? Dito berbisik. Mana gue tahu. Tapi kalau orang baru masuk, harusnya ada jejak keluar juga kan? Dito mengangguk pelan. Kami terus masuk ke area peron. Kursi tunggunya sudah berkarat. Papan nama stasiun setengah patah. Kaca loket tiket buram dan retak. Dan yang paling bikin merinding, ada bayangan seperti tumpukan sesuatu di ujung ruangan. Tapi ketika kami dekati, ternyata cuma karung goni. Meski begitu, entah kenapa karung itu seperti bergetar pelan. Padahal tidak ada angin. Wisra, kok aku kerasa ora enak yo, ucap Dito lirih. Kata-kata Jawa yang muncul spontan saat seseorang benar-benar takut. Gue mengangguk pelan. Aku yo. Tapi kita udah sampai. Tinggal lihat bagian kamar mandi aja terus pulang. Kami berjalan menuju lorong sempit di sisi kiri stasiun. Tempat yang katanya mengarah ke kamar mandi umum yang sudah ditutup sejak kejadian itu. Lorong itu gelap. Cuma ada cahaya bulan yang masuk dari jendela kecil di atas. Setiap langkah yang kami buat terdengar jelas. Menggema seperti kaki kami berjalan di ruang kosong besar. Dari dalam lorong, terdengar suara tetesan air. Tik, tik, tik. Padahal dari cerita warga, air di stasiun ini sudah lama diputus. Semakin dekat, suara tetesan itu berubah jadi seperti suara seseorang yang sedang mengusap sesuatu. Atau mungkin menggesek-gesek saat akhirnya kami sampai di depan pintu kamar mandi. Pintunya dalam keadaan sedikit terbuka. Kayak ada seseorang yang masuk tapi nggak nutup rapat. Padahal katanya dulu pintu ini digembok. Dito menelan ludah. Rak, yakin mau masuk? Gue ingin bilang tidak. Tapi kaki gue sudah melangkah duluan. Padahal gue sendiri nggak tahu kenapa. Begitu pintu gue dorong pelan, udara lembab langsung menyergap. Bau besi, bau seperti tanah yang terlalu lama lembab, dan bau yang agak seperti rambat. Lantainya basah, tapi bukan air. Nggak jelas cairan apa itu, warnanya gelap dan lengket. Cermin besar di dinding pecah. Retakannya membentuk lingkaran aneh, seperti pecah dari satu titik tengah. Saat gue mendekat, pantulan gue di cermin terlihat agak buram dan goyang. Seperti ada orang lain yang berdiri di belakang gue. Dito menarik kaos gue pelan. Rak, ayo balik aja, serius. Aku ora enak iki. Sebelum gue sempat jawab, terdengar suara dari salah satu bilik kamar mandi. Suara itu sangat pelan, tapi sangat jelas. Seperti seseorang yang sedang berbisik tepat ke telinga Soposing melebu. Gue langsung merinding dari ujung kaki sampai kepala. Suara itu perempuan. Suaranya lirih, serak, dan terdengar seperti sedang menahan sakit. Dito mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Gue menahan napas, mencoba berani padahal tangan gue gemetar. Dari bawah pintu bilik paling ujung, terlihat sesuatu, kaki, putih, tidak bergerak seperti milik seseorang yang berdiri menghadap tembok. Gue hampir melangkah mundur, tapi sebelum gue sempat bereaksi lebih jauh, kaki itu bergeser sedikit, pelan, sangat pelan, seolah menyeret dan suara itu terdengar lagi,
Kali ini lebih jelas. Ngenewe. Tolong gue dan Dito terpaku. Tidak tahu harus kabur atau mengecek. Dan pada detik itulah, gue sadar. Kami sama sekali tidak sendirian. Tujuan utama kami malam itu sebenarnya sederhana. Atau lebih tepatnya terdengar sederhana. Hanya kalau diucapkan, kami cuma mau ngecek kamar mandi yang katanya jadi tempat mayat cewek itu ditemukan. Tapi begitu kaki kami benar-benar berhenti tepat di depan pintunya, semua hal yang tadinya terasa sederhana langsung berubah jadi beban yang nempel di dada. Kunci pintunya masih nempel, tergantung begitu aja, seperti belum pernah dilepas dari posisinya selama bertahun-tahun. Padahal menurut cerita warga, pintu ini udah lama digembok petugas. Gue nggak ngerti bagaimana bisa kunci tua itu nggak jatuh atau hilang. Padahal bangunan ini sudah lama nggak dijaga. Angin saja bisa bikin gantungan besi tua kayak gitu jatuh. Tapi ini kok masih nempel. Rasanya kayak ada yang sengaja naruh lagi di sana. Dito pelan-pelan pegang kuncinya. Tangannya gemetar. Gue bisa lihat jelas dari cahaya rembulan yang masuk dari jendela kecil di lorong tadi. Ra, yakin kita lanjutin? Suaranya lirih. Seolah dia nggak mau ada yang mendengar selain gue. Gue sendiri sebenarnya nggak yakin. Badan gue terasa berat. Bukan karena capek. Tapi karena suasana aneh yang sejak tadi semakin jadi. Ada perasaan kayak sedang diintip dari segala arah. Tapi gue malah mengangguk. Entah kenapa. Mungkin karena penasaran bisa jadi jauh lebih kuat daripada rasa takut. Udah keburu sampai sini. Tinggal buka sebentar, lihat, terus cabut. Jawaban gue itu tampaknya cukup buat Dito bergerak. Dia putar kunci yang masih menggantung itu. Dan pintunya langsung ngebuka sambil ngeluarin bunyi berdecit panjang. Kreaak. Begitu pintu terbuka, bau busuk langsung nyerang. Bukan bau bangkai hewan, bukan bau got mampet, tapi bau daging busuk yang hangat. Bau yang kayak udah terlalu lama diam di tempat lembab. Bau yang bikin kepala sedikit pening dan perut mual. Dito sampai nutup hidung sambil mundur 2 langkah. Astagfirullah. Ra, bon nyengat banget. Kayak wedus mati tapi lebih parah. Gue juga hampir muntah, tapi gue tahan. Gue masuk 1 langkah ke dalam. Dan seluruh detail ruangannya langsung terlihat jelas. Lampu-lampu kamar mandi pecah. Ada sebagian yang masih menggantung dari kabelnya. Tapi bohlamnya sudah rontok. Lantainya basah, tapi airnya nggak jernih warnanya kehijauan. Kadang coklat gelap, kayak bekas campuran entah apa. Di beberapa pojok lantai, ada bekas genangan yang terlihat lebih tebal. Dan gua nggak yakin itu air cermin besar yang menempel di dinding sebelah kiri retak besar-besar. Retakannya seperti pola kaca yang pernah dihantam benda keras. Tapi yang bikin merinding bukan cuma itu retakannya. Membentuk pola lingkaran yang hampir menyerupai kepala seseorang. Kayak ada yang pernah gebrak cermin itu pakai kepala, atau sesuatu yang berat setara itu. Gue berdiri di sana beberapa detik, mencoba ngatur napas sambil matain suasana. Tapi perasaan diawasi itu semakin kuat. Bulu kuduk gue berdiri semua, sampai ke tengkuk. Gue bisa ngerasa, sumpah gue bisa ngerasa, ada sesuatu atau seseorang yang ngeliatin kami dari sudut gelap. Dito berdiri lebih dekat ke gue. Ra, aku kerungu suara, katanya pelan banget. Sokukin, kayak ana sing napas. Gue sendiri sebenarnya juga dengar sejak tadi. Ada suara pelan, kayak suara seseorang lagi menarik napas pendek-pendek. Bukan napas terengah-engah, tapi napas yang berat seperti seseorang menahan sesuatu di tenggorokan. Gue melirik perlahan ke deretan bilik yang ada di sisi kanan kamar mandi. Ada 5 bilik di sana. 3 pintunya terbuka setengah, 1 terbuka lebar, 1 tertutup rapat. Dari 4 bilik yang pintunya terbuka, semuanya tampak kosong dan gelap. Tapi yang paling ujung yang tertutup itu, rasanya jadi titik paling mencurigakan. Kayak ada kaki, kata Dito pelan. Suaranya serak. Gue spontan nenggok. Donai. Dari celah paling bawah pintu bilik paling ujung, gue bisa lihat jelas 2 kaki. Kaki manusia. Kaki itu berdiri langsung nempel ke lantai, tanpa alas kaki. Warnanya putih pucat, kayak kertas. Urat-urat kebiruan terlihat jelas di permukaan kulitnya. Dan kaki itu diam, lurus, menghadap ke tembok, seolah orangnya berdiri diam membelakangi kami. Gue tarik napas pendek, dan bukan cuma karena takut. Kaki itu kelihatan dingin, kayak kaki mayat. Rak, ayo muliwe, ojo diteruske. Dito mulai mundur 3 langkah. Suaranya udah gemetaran. Iki wes beda rak, ojo diterusin. Gua ingin bilang iya, ingin setuju dan cabut sekarang juga. Tapi ada hal lain dalam kamar mandi itu yang membuat gue nggak bisa langsung pergi. Dari bilik itu terdengar bunyi yang sangat pelan, seperti kain terayun pelan atau tali yang digesek angin tipis. Kayak sesuatu yang tergantung, sedang bergerak sedikit. Dito semakin panik. Rak, sumpah, ayo bawa aku rain. Aku kerasa kok iki dudu tempat sing aman. Gue sempat melirik dia, tapi mata gue
kembali tertarik ke kaki itu. Semakin gue perhati, makin jelas bahwa kaki itu bukan berdiri biasa. Posisinya sedikit miring. Tumit kaki kirinya tidak sepenuhnya menapak lantai. Dan itu artinya sesuatu sedang menahan berat tubuhnya dari atas. Jantung gue langsung ngilu. Pelan-pelan, gue mendekat satu langkah. Entah kenapa gue melakukan itu. Mungkin karena gue ingin memastikan itu beneran kaki manusia atau halusinasi. Mungkin juga karena gue masih ada sedikit logika yang bilang kalau itu mungkin orang iseng. Tapi yang jelas, begitu gue maju, kaki itu bergerak sedikit. Hanya sedikit. Tapi cukup buat gue mundur spontan. Gerakannya bukan langkah bukan giza, tapi lebih kayak ayunan kecil. Seperti seseorang menggantung di dalam rak. Rak, ayo, please. Dito narik lengan gue, keras. Gue belum sempat jawab. Tiba-tiba dari dalam bilik itu terdengar bunyi seperti nafas panjang diambil paksa. Pelan, tapi panjang. Seolah seseorang yang tadinya menggantung lalu mencoba mengambil napas walaupun sudah nggak punya paru-paru yang benar-benar berfungsi. Gue langsung ngerasa dingin dari ujung jari sampai tulang punggung. Dito pun kayak mau pingsan. Gue coba ngomong walaupun tenggorokan gue kering, ada orang di sana. Jangan-jangan dia butuh pertolongan. Dito langsung nyeletuk dengan suara putus asa. Wong mati kok ditolong piye? Gue langsung diem. Daya bena. Tapi apa yang gue dengar itu suaranya terlalu nyata. Dan seolah ada sesuatu yang memaksa gue untuk tetap melihat. Ada tarikan yang sulit dijelaskan. Kayak kalau gue pergi sekarang, gue bakal menyesal seumur hidup. Lalu tiba-tiba pintu bilik itu bergerak sedikit. Bukan dibuka dari dalam, tapi bergerak karena sesuatu dari dalam memukulnya pelan. Kayak ada lutut, atau siku, atau kepala yang sesekali nyenggol pintu. Dito langsung mundur cepat. Sumpah aku tak lari. Tapi sebelum dia sempat kabur, seluruh ruangan berubah lebih dingin lagi. Dan suara dari dalam bilik itu mendadak muncul. Suara pelan, perempuan, serak dan membuat seluruh rambut di tubuh berdiri. Buka aja. Gue dan Dito langsung kaku. Suara itu lirih banget. Hampir seperti bisikan dari tenggorokan yang rusak. Buka. Aku nggak bisa. Turun. Dito langsung nangis kecil. Gue sendiri gemetaran gak karuan. Tapi anehnya, kaki gue malah maju mendekati pintu bilik itu. Seperti ada yang narik gue untuk melihat lebih dekat. Dito teriak, Raka! Oh, Polik sini. Tapi gue tidak bisa. Bukan karena sok berani, tapi karena rasa penasaran itu aneh banget. Seakan ada energi dari balik pintu memanggil gue. Minta gue datang. Minta gue membuka. Gue berdiri hanya satu langkah dari pintu bilik itu. Dari bawah pintu, kaki putih itu masih kelihatan. Dan sekarang gue bisa lihat goyangan kecil benar-benar. Seperti seseorang yang tergantung dengan tali. Tangan gue terangkat perlahan, menyentuh permukaan pintu bilik yang lembab dan dingin. Kayak es begitu jari gue menyentuhnya. Suara itu terdengar lagi. Buka, tolong. Gue menelan ludah. Dan saat gue baru saja akan mendorong pintunya, kaki itu hilang dalam sepersekian detik, bukan melangkah, bukan giza, bukan pergi. Menghilang lenyap. Dito melihat itu dan langsung memekik. Rak, lari. Tapi gue terlalu syok untuk langsung bergerak. Gue cuma bisa berdiri terpaku. Karena setelah kaki itu hilang, sesuatu yang lain muncul dari celah bawah pintu. Sesuatu yang bukan kaki. Sebuah bayangan hitam. Bentuknya seperti rambut panjang menjuntai, merayap keluar perlahan. Dan dari dalam bilik, terdengar suara lain. Kali ini bukan suara perempuan, tapi suara tali yang putus. Dalam sekejap, pintu bilik bergetar keras, seperti ada sesuatu berat jatuh di dalam. Dito langsung narik gue paksa sambil teriak, Raka! Mikyu, dan gue akhirnya sadar, kami harus lari. Gue dan Dito kabur keluar dari kamar mandi itu, tanpa melihat ke belakang. Nafas kami piudis-piudis, dada panas, tapi kaki terus bergerak. Begitu melewati pintu utama stasiun, suara sesuatu jatuh keras dari dalam terdengar memantul keluar. Kami gak berani berhenti, benar-benar jauh dari stasiun, sampai bau busuk itu hilang. Sampai dingin aneh itu gak lagi menempel di kulit. Kami berdua baru berhenti ketika sampai dekat kos. Dito terdak, wajahnya pucat dan hampir gak bisa ngomong. Sementara gue cuma berdiri mematung sambil mencoba memahami apa yang tadi terjadi. Dan satu hal yang jelas, apapun yang ada di bilik itu bukan lagi manusia. Kami saling pandang, bingung harus ngapain. Sementara kaki pucat di balik pintu bilik itu makin jelas kelihatan. Awalnya cuma diam, tapi lalu tek, gerakan kecil menyeret seperti orang yang jalannya nggak normal. Gue dan Dito langsung mundur setengah langkah. Bulu kuduk gue udah berdiri kayak landak.
Apa kita kabur aja, Ra? Bisik Dito. Suaranya pecah. Ya iyalah, gue mau narik dia buat balik, tapi belum sempat kami melangkah. Tiba-tiba sebuah suara muncul dari dalam bilik itu. Tolong, suaranya lirih. Tapi jelas, bukain, aku masih di sini. Suara itu nggak kayak suara hantu di film-film yang dibuat seram. Ini kayak suara manusia. Beneran manusia, tapi lemes banget. Kayak tenggorokannya penuh darah atau abis kecekik. Seketika dada gue serasa ditonjok dari dalam. Dito langsung panik. Tapi kuncinya dari dalam. Katanya gemetar. Matanya nggak lepas dari bilik ujung. Tolong, kepalaku. Berat. Suara itu kembali, sedikit lebih keras. Dan nadanya kayak orang yang lagi nahan nangis. Aku nggak bisa. Napas. Aku mati. Nggak sengaja. Gue merinding untuk kedua kalinya. Setahu gue dari cerita warga sekitar, cewek yang bunuh diri itu katanya sengaja bukan kecelakaan. Dia depresi setelah tunangannya nikah sama orang lain. Itu versi yang paling sering gue denger. Tapi suara ini bilang dia mati. Nggak sengaja. Kenapa beda? Dito nelen ludah. Rah, jangan-jangan ada orang beneran di dalam? Jam segini? Jawab gue pelan. Di stasiun mati begini? Mana tahu. Kalau orang beneran, kenapa kakinya pucat begitu? Kami terdiam. Lama. Kayak ada waktu yang berhenti memeluk kami. Cahaya dari senter HP gue ngebayang di lantai basah. Bikin refleksi samar yang bikin imajinasi makin liar. Tetesan air dari lenggit-lenggit terdengar jelas di antara hening yang bikin gak nyaman. Drip, drip, drip. Tolong. Suara itu kembali memelas. Membuat semua alis gue langsung naik bersamaan. Aku dingin. Gue berusaha mikir rasional. Mungkin ada gelandangan yang masuk. Mungkin seseorang kecelakaan. Tapi jujur, gue sendiri gak yakin. Kalau itu manusia beneran, kenapa dia nggak buka pintunya sendiri? Dito mulai bergerak, kayak mau nekat buka pintu bilik itu. Gue langsung narik bajunya. Goblok, lu mau ngapain? Lah kasihan, Ra. Suaranya kayak orang sekarat. Dito, itu bukan manusia. Manet, matamu, lu nggak lihat tadi kakinya? Kayak nggak ada darahnya sama sekali. Mungkin dia... Apa ya? Kedinginan. Kedinginan kok sampai kayak gips. Kami deg-degan sambil bisik-bisik. Tapi suasana kamar mandi itu terlalu sunyi untuk ngebohongin kami. Entah kenapa, suara kami berdua terdengar kayak dipantulin berlipat-lipat oleh tembok. Seakan semua percakapan kami nggak cuma didengar oleh kami bertiga, tapi oleh sesuatu yang lain. Dito tiba-tiba menunjuk cermin retak di depan bilik itu. Apa? Lu lihat nggak? Lihat apa? Itu bayangan kaki yang tadi. Gue ngefokusin mata ke cermin retak yang udah kusam itu. Dan ia direfleksinya. Kaki putih pucat itu tampak lebih jelas. Bentuknya kayak kaki orang yang habis lama terendam air. Biru koin gue mati. Tapi yang bikin gue makin merinding, di refleksi cermin, kaki itu nggak mengarah ke bilik, tapi mengarah keluar, ke arah kami. Padahal di dunia nyata, posisinya masih menghadap tembok. Gue langsung napas pendek. Kita pergi. Sekarang. Tunggu dulu. Potong suara di dalam bilik itu tiba-tiba. Nadanya berubah lebih mendesak, lebih hidup. Tapi karena itu justru lebih menakutkan. Jangan pergi. Tolong buka pintunya. Tolong aku. Masih hidup. Gue makin bingung kalau itu bukan manusia. Kok suaranya begitu nyata? Tapi kalau manusia, kenapa bisa berada di bilik yang gemboknya selalu dibilang petugas nggak pernah dibuka bertahun-tahun? Dito tetap dengan naluri nekatnya. Mungkin karena kasihan. Mungkin karena bodoh. Mungkin karena dia terlalu kepo. Dia maju beberapa langkah. Dito! Gue setengah teriak tapi tertahan. Kalau itu manusia beneran dan kita tinggalin, dia mati beneran. Rak, kalau itu bukan manusia dan lu buka pintunya, kita berdua yang mati beneran. Langkah kami mati di tengah perdebatan gak penting itu. Ketika suara dari bilik berubah jadi sesuatu yang gak pernah gue bayangkan bakal gue denger seumur hidup. Aku gak sengaja mati, tapi aku sengaja nunggu kalian. Kami langsung kaku. Nunggu kami? Apa maksudnya? Dito kelihatan pucat. Rak, kita pergi aja. Tapi sebelum kami bisa ambil langkah satu pun, dari dalam bilik itu terdengar suara seperti benda yang jatuh. Berat, keras, dan membuat lantai sedikit bergetar. Dog, gue dan Dito langsung refleks mundur. Jantung gue deg-degan kayak dicambuk dari dalam. Suasana makin gak enak. Lampu kamar mandi yang mati tiba-tiba kedap-kedip sedikit dari kabel putus di langit-langit. Ceklek, ceklek, ceklek. Tolong. Suara itu kembali tapi kali ini lebih dik. Padahal pintu biliknya masih tertutup. Aku capek banget. Tolong bukain. Kepalaku sakit banget.
tali ini sesek banget. Kata-katanya mulai gak masuk akal. Kalau dia bener-bener mati gantung diri, kenapa suaranya masih kayak orang lagi merasakan sakit? Kayak dia masih hidup tapi udah mati, atau masih mati tapi ngerasain hidup gue sendiri gak ngerti. Gue tarik Dito lagi. Kita cabut sekarang ya, tapi tiba-tiba pintu bilik yang bemper-bemper tadi bergerak sendiri, perlahan, sangat perlahan kriek. Gue nahan napas. Dito juga lampu HP gue goyang karena tangan gue gemeteran. Kami nunggu sesuatu muncul dari balik pintu itu. Jantung gue rasanya pengen kabur duluan. Tapi pintu itu gak kebuka penuh. Justru berhenti di tengah. Dan dari celah pintu mongkulit tangan itu pucat. Kukunya patah-patah. Ada bekas memar ungu gelap di pergelangan. Bentuknya kayak bekas lilitan tali. Tangannya gemetar. Dan kayaknya lagi meroba-roba mencari sesuatu. Tolong, pegangi tangan aku. Suaranya lagi-lagi berubah. Ada rasa putus asa. Ada rasa butuh pertolongan. Aku gak sengaja jatuh pas aku mau. Aku gak sengaja. Aku gak mau mati. Gue hampir mau percaya. Sampai gue sadar sesuatu, tangan itu muncul dari arah bawah. Dari lantai. Padahal posisinya kalau dia berdiri, tangannya harusnya muncul dari tengah pintu. Bukan dari bawah seolah dia merangkak. Dito mulai mundur. Matanya melebar. Ragdaya. Dia kayak ngerangkak keluar. Kita lari. Belum sempat gue tarik Dito beneran. Tangan itu tiba-tiba berhenti bergerak. Lalu menengadah. Kalian datang? Akhirnya, seketika udara jadi lebih dingin. Cahaya senter HP gue padam sepersekian detik. Lantai bergetar halus. Nama gue disebut Raka. Gue langsung merinding sampai tulang belakang. Suara itu bukan cuma memanggil gue, tapi kayak mengenal gue. Dito udah mau teriak, tapi suaranya ketahan di tenggorokan. Rah, kok dia tahu nama lu? Gue gak jawab, karena gue sendiri gak tahu. Tangan itu kemudian menarik sesuatu keluar dari bilik. Tapi, bukan tubuh. Bukan kepla, bukan kaki. Melainkan seutas tali panjang, kusut, dan basah. Tali yang sama kayak tali jemuran, tapi warnanya gelap, songgok jalap. Dan ada noda coklat kemerahan. Tali itu ditarik keluar, seolah seseorang dari dalam bilik ingin menunjukkan sesuatu ke kami. Suara itu lirih, hampir seperti bisikan. Ini tali yang bikin aku jatuh. Gue dan Dito memaku pandangan. Dan begitu tali itu sudah seluruhnya keluar, ujungnya menggelantung ke lantai. Yang membuat gue dan Dito langsung terpaku. Ujung tali itu bukan tali biasa. Ada bekas simpul gantung diri. Dan di bawah simpul itu, ada segumpal rambut panjang yang kusut, lepek dan tersangkut. Dito langsung nutup mulutnya menahan mual. Gue sendiri merasa kepala gue muter, tapi sebelum kami sempat kabur, pintu bilik menutup sendiri. Cepat brok, dan dari dalam bilik, kami mendengar suara napas seseorang. Suara napas orang yang lagi kepanasan, kelelahan, tapi masih berusaha bertahan hidup. Padahal dia udah mati. Lalu suara itu bilang dengan tekanan yang bikin dada gue sempit. Kalian mau tahu kenapa aku mati? Kami gak menjawab. Tapi suara itu seolah tahu kami gak punya pilihan. Aku bukan bunuh diri. Dia terdiam sebentar. Dito langsung pucat. Gue langsung keringat dingin. Suara itu melanjutkan. Dan yang bunuh aku ada di belakang kalian. Akhirnya, gue dan Dito nekat buka bilik itu. Kami udah gak bisa mikir apa-apa lagi. Mau coba? Gak mungkin. Pintu kamar mandi udah sempat geter kayak ada yang pegang dari luar. Mau diem aja? Sama aja bunuh diri. Jadi pilihan terakhir kami cuma satu. Buka pintu bilik itu dan lihat kenyataannya. Entah kenyataan itu bikin kami mati atau tambah stres, itu urusan nanti. Dito hitung mundur dengan suara gemetar. 1, 2, 3, BRAK. Pintu bilik itu kebuka lebar karena ditendang Dito. Senter HP gue langsung gue arahkan ke dalam. Dan kosong total. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada kaki. Nggak ada tangan. Nggak ada tali gelantung. Nggak ada rambut. Nggak ada suara napas. Nggak ada apa-apa. Yang ada cuma bilik lusuh dengan lantai kering, kaca kecil yang berjamur, dan dinding kusam yang penuh coretan. Semuanya terlihat biasa. Terlalu biasa. Gue dan Dito spontan mundur 2 langkah bersamaan. Sesuatu di dada gue kayak ditarik turun. Bikin gue susah napas. Jantung gue masih deg-degan kayak drum karnaval. Tapi kepala gue kosong. Semuanya nggak masuk akal. Rak, tadi gue nggak halu kan? Suara Dito pecah. Kalau lu halu, gue halu juga. Jawab gue cepat. Dan kita halunya bareng. Loh, tapi tadi jelas ada kaki. Rak. Iya. Tadi jelas ada suara manggil. Iya. Tadi jelas ada tangan. Gue tahu. Q tahu. Gue tiba-tiba ninggiin suara.
Bukan karena marah, tapi karena ketakutan gue udah numpuk dan otak gue udah penuh. Gue kira dengan berbicara keras, rasa takut itu bisa kabur. Tapi ternyata enggak, justru makin nyesek. Kami mundur beberapa langkah lagi, takut kalau tangan tadi tiba-tiba muncul dari balik pintu. Tapi bilik itu tetap kosong, hanya bau busuk yang makin kuat, kayak aroma daging basi yang udah seminggu ditinggal di ruangan tertutup. Baunya sampai menusuk ke tenggorokan, bikin gue pengen muntah. Padahal lantai bilik kering sepenuhnya. Padahal barusan gue lihat air netes. Gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Bahkan sempet tanya dalam hati, kenapa ada air netes dari bilik? Padahal dari atap gak ada bocor. Dito pelan-pelan ngelangkah mundur tanpa ngelepas pandangan dari bilik. Ini kayak biliknya berubah. Gue gak jawab, tapi gue ngerti maksudnya. Bilik itu tampil seperti baru aja di setel ulang, rapi dalam versinya sendiri. Kering, sunyi, kayak ruangan mati yang sama. Sekali nggak pernah ada orang masuk selama bertahun-tahun. Seolah semua kejadian barusan. Ku memproyeksi, tapi terlalu nyata buat disebut halusinasi. Tiba-tiba pintu kamar mandi, yang tadi gue biarin setengah terbuka supaya kami bisa langsung kabur kalau ada apa-apa, menutup sendiri dengan suara keras. Jot! Sontak gue dan Dito langsung terlonjak panik. Ra, ini nggak bener. Sumpah, ini nggak bener. Qtao. Kami langsung lari ke arah pintu. Tapi begitu kami pegang gagangnya, terasa dingin banget. Dingin kayak besi yang direndam es selama seminggu. Dan saat gue tarik, pintu itu nggak mau terbuka sama sekali. Dito udah panik luar biasa. Kok nggak kebuka? Rak. Gimana ini? Gue tarik bareng. 1, 2, 3. Kami tarik gagang pintu itu sekencang mungkin. Tapi pintu itu cuma bergetar sedikit kayak ada orang yang nahan dari luar. Atau dari dalam. Rak. Dito mulai nangis kecil. Aku pengen pulang. Gue mau ngomong apa ke dia. Gue sendiri pengen nangis juga. Tapi kalau gue ikut panik, kami berdua selesai. Jadi gue tarik napas panjang. Meski napas itu rasanya kayak nyedot udara dari peti mati. Kita coba lagi. Tapi sebelum kami sempat narik, terdengar suara. Bukan dari bilik, bukan dari pintu, tapi dari belakang kami. Dari langit-langit kamar mandi. Suara seperti tali yang melayang pelan, menggesek udara. Shrek. Gue dan Dito langsung berhenti napas. Perlahan kami nengok ke atas. Di langit-langit, beberapa ubin retak dan ada celah besar di antara batang kayu tua. Dari celah itu, ada seutas tali yang turun perlahan. Tali berbentuk simpul gantung diri. Tali yang sama kayak yang tadi ditunjuk dari bilik. Dan yang bikin gue hampir kehilangan akal sehat. Ujung tali itu nggak kosong, ada rambut panjang menempel di simpulnya. Rambut basah, kusut, dan jatuh perlahan ke arah kami. Rak. Dito makin nyaris nangis. Rambutnya goyang, dan memang rambut itu bergerak. Bukan cuma bergoyang karena angin, karena di ruangan itu nggak ada angin sama sekali. Tapi bergerak kayak ada kepala di balik rambut itu yang lagi berusaha menunduk melihat kami. Gue langsung narik Dito. Nunduk! Jangan lihat! Kami membungkuk otomatis. Tapi rasa nggak nyaman makin kuat. Dari langit-langit, terdengar suara napas berat. Hah, gue tahu suara itu. Itu suara dari bilik. Suara itu lagi-lagi memanggil. Kalian mau tahu siapa yang bunuh aku? Gue dan Dito merem sambil menahan napas. Kami nunggu suara itu hilang, tapi justru suara itu makin dekat. Aku mati. Di sini, tempat kalian berdiri. Dada gue makin sesak. Dito udah menggigil nggak karuan. Gue sendiri rasanya mau pingsan. Tapi adrenalin gue nahan gue tetap sadar. Aku jatuh. Aku dipaksa. Suaranya lirih tapi jelas. Suara itu bener-bener kayak orang yang lagi cerita di antara hidup dan mati. Dan ada satu nada dalam suaranya yang bikin bulu kuduk gue nggak turun-turun. Dendam yang bunuh aku. Masih ada. Lalu suara itu berhenti seketika. Kayak diputus. Sunyi. Begitu senyapnya sampai gue bisa dengar detak jantung gue sendiri. Dito pelan-pelan buka mata. Dan gue juga. Rambut di ujung tali itu udah nggak bergerak. Tapi tali itu masih menggantung. Gue narik Dito, kita harus keluar. Kapanpun pintunya kebuka, kita cabut. Tapi pintunya, coba lagi. Kami lari ke pintu dan bersamaan narik gagangnya lagi. Kali ini pintunya bergerak sedikit. Kebuka 1 senti, lalu 2 senti, lalu Dito langsung berteriak. Rak. Buka. Terus, begitu pintu kebuka cukup buat badan kami selip, kami nggak mikir lagi. Kami kabur secepat mungkin. Tapi begitu kami keluar dari kamar mandi itu, brok, pintunya nutup sendiri. Dan gua sumpah, pintu itu bergetar. Seolah sesuatu dari dalam nabrak pintu dengan keras. Dito langsung narik gue. Rak. Kober. Kami lari di sepanjang lorong stasiun tua itu. Lorong yang gelap, panjang dan bau debu bercampur karat.
Suara langkah kaki kami menggema. Tapi setelah beberapa detik lari, ada langkah lain. Bukan eko, bukan pantulan. Tapi langkah yang berbeda ritme. Langkah yang berat. Dan diseret. Tek, shrak tek. Truk. Dito nengok ke belakang sebentar lalu langsung jerit kecil. Rak, ada yang ngikutin. Gue nggak mau nengok. Gue tahu kalau gue lihat, gue bakal jatuh mental. Jadi gue fokus lari. Tapi suara itu makin jelas. Tek, shrak tek. Truk, truk. Dito teriak sambil hampir jatuh. Dia makin dekat. Seway, lari. Oh, jangan berhenti. Kami sprint sampai napas kayak mau copot. Tapi langkah itu nggak berhenti. Bahkan makin cepat. Seolah jarak kami ditarik makin dekat dan tiba-tiba semua suara berhenti. Kami juga berhenti secara refleks. Ngos-ngosan berat. Suara langkah tadi hilang total. Seolah nggak ada apa-apa. Tapi itu justru lebih menakutkan. Gue bisa ngerasa sesuatu. Suasana berubah. Entah kenapa. Stasiun itu terasa beda. Dito pegang lengan gue erat-erat. Gue takut, Rak. Tolong. Gue pengen pulang. Gue mau jawab. Tapi tiba-tiba lampu-lampu tua stasiun itu kedap-kedip barengan. Ceklek, ceklek, ceklek. Dan seluruh lorong terbakar cahaya kuning redup yang sebentar hidup. Sebentar mati dan saat lampu menyala, lebih terang dari sebelumnya. Kami melihat sesuatu di ujung lorong. Seseorang berdiri menghadap kami. Perempuan, rambut panjang, baju putih kusut. Wajahnya nggak kelihatan karena tertutup bayangan. Gue dan Dito langsung membeku. Rak, suara Dito kecil banget. Itu dat. Gue nggak bisa jawab. Karena perempuan itu pelan-pelan mengangkat kepala. Dan untuk pertama kalinya, gue melihat wajahnya. Matanya hitam, sangat tanpa bola mata, tanpa cahaya. Dan lehernya. Lehernya miring ke kiri dalam sudut yang nggak mungkin dilakukan manusia. Kayak digantung di lehernya. Masih ada bekas tali. Bekas yang sama persis seperti tali yang tadi turun dari langit-langit. Perempuan itu tersenyum, senyuman lebar, penuh luka, penuh dendam, dan dia berkata, "Kalian datang tepat waktu." Begitu kaki kami berhasil keluar dari bangunan stasiun tua itu, rasanya kayak baru keluar dari rahang makhluk besar yang siap menelan kami hidup. Dito langsung jatuh duduk di tanah, napas ngos-ngosan, wajahnya merah campur pucat. Gue sendiri nggak jauh beda. Lutu, giu, gemetar. Tangan gue dingin. Dan otak gue masih penuh bayangan perempuan berleher miring yang tadi berdiri di ujung lorong. Angin malam yang seharusnya sejuk malah terasa seperti napas dingin dari sesuatu yang ngikut sampai luar. Gue sempat mikir, jangan-jangan sesuatu itu masih ada di belakang kami. Dito memegang lengan gue erat-erat. Rak, jangan nengok ke belakang. Sumpah gue ngerasa kayak kita diikutin. Gue nggak jawab. Gue juga ngerasa yang sama. Tapi sebelum gue mutusin mau kabur lebih jauh atau gimana, dari arah kiri tiba-tiba muncul seseorang. Seorang bapek bopak tua dengan seragam kusam, topi pet, dan lampu senter kecil di tangannya. Dia jalan pelan ke arah kami. Seolah kehadiran dua anak muda yang hampir mati ketakutan di depan bangunan stasiun tua itu adalah hal yang biasa. Kalian kenapa? Suaranya tenang. Terlalu tenang buat situasi yang bahkan gue sendiri nggak bisa cerna. Gue dan Dito saling pandang. Kami nggak tahu mau jawab apa. Napas kami masih ngacau. Jantung masih kebut-kebutan. Tapi bapak itu malah jongkok di depan kami sambil menatap dengan mata yang dalam dan tajam. Tapi nggak menyeramkan. Justru kayak mata orang yang udah terlalu sering lihat hal-hal begini. Dito terbata, Pak. Paket. Ada perempuan. Bapak itu langsung narik napas panjang. Kayak dia udah tahu kelanjutan kalimat itu tanpa perlu dengar sampai habis. Dia berdiri dan menatap pintu stasiun yang gelap. Jening Getri. Tuh, katanya pelan. Gue dan Dito langsung kaget. Pak, Bapak tahu. Bapak itu cuma ngangguk pelan. Kalian tadi masuk kamar mandinya ya? Nada suaranya sama sekali nggak marah, nggak kaget. Justru kayak seorang guru yang nanya muridnya kenapa mereka nyontek. Padahal dia sudah tahu jawabannya. Kami saling pandang. Mau pekyut. Jadi kami mengangguk. Dia cuma ngelus dada. Aduh, harusnya jangan dibuka. Gue nahan napas. Kenapa, Pak? Karena dia masih di sana. Jawabnya datar. Dito langsung merinding lagi. Sri Tori, dia minta tolong, Pak. Katanya kepalanya berat, napasnya sesak. Dia bilang dia mati nggak sengaja. Dia ngomong begitu? Tanya bapak itu pelan. Tapi gue lihat ada sesuatu yang berubah di wajahnya. Semacam rasa simpati bercampur ngeri. Iya, jawab gue. Dan dia bilang, dia bukan bunuh diri. Bapak itu terdiam lama. Angin malam pelan lewat di antara kami bertiga. Suara jangkrik dari kejauhan kontras banget dengan suasana suram yang ngerayapi pelataran stasiun tua itu.
Akhirnya si bapak berkata, "Ya, cewek itu memang mati bunuh diri, tapi bukan karena depresi." Gue langsung ngerasa perut gue mual. Maksudnya, dia menatap gue lama. Dia dibunuh pacarnya. Dito menutup mulutnya. "Pak, tapi..." "Dia dibunuh," ulang bapak itu. Dipaksa masuk ke kamar mandi. Dicekik, dipukuli, terus digantung supaya kelihatan seperti bunuh diri. Gue ngerasa dunia kayak muter sebentar. Semua cerita warga, semua rumor soal perempuan depresi, soal patah hati, soal bunuh diri ternyata bohong. Yang benar adalah sesuatu yang jauh lebih gelap. "Pacarnya?" tanya gue. Lirih. "Kenapa?" "Uang," jawab bapak itu singkat. Kami bengong. Cewek itu tahu rahasia pacarnya soal uang stasiun yang dikorup. Ribuan orang pernah lewat sini zaman dulu, tapi uang tiket banyak yang hilang. Dia ancam lapor. Pacarnya panik. Diajak ketemuan, terus... Yaitu, gua merinding. Jadi, cewek itu dikhianati, dipukuli, lalu digantung. Jawab bapaknya tanpa berputar-putar. Matinya nggak tenang, jiwanya gentayangan. Dia minta tolong, bukan karena mau diselamatkan, tapi karena dia ingin pergi. Tapi, nggak bisa. Dito menggigil. "Kenapa nggak bisa?" Bapak itu menatap pintu kamar mandi yang gelap di ujung lorong. Karena saat dia diseret ke kamar mandi itu, pintu bilik sempat kebanting, mengunci dia di dalam. Dia kehabisan napas sambil ngedor-ngedor pintu. Setiap malam, arwahnya ulang kejadian itu. Bulu kuduk gue langsung berdiri. Pikiran gue balik ke suara napas dari lenggit-lenggit kamar mandi. Suara tangan yang ngetok pintu. Suara perempuan yang minta dibukain. Suara yang bilang kalau dia masih di sana. Masih diikat, masih mencoba kabur. Dito bertanya pelan. "Jadi dia minta pintu bilik dibuka karena dia masih berusaha kabur?" "Iya," jawab bapak itu lirih. "Sering-sering minta pintu bilik dibuka, tapi dia nggak pernah keluar. Setiap kali dibuka, biliknya selalu kosong. Karena apa yang kalian lihat itu bukan wujud aslinya. Itu bayangan terakhirnya sebelum mati." Perut gue kram mendengar itu. Tapi ada yang lebih bikin gue merinding ketika bapak itu melanjutkan. "Kalian dengar dia ngomong apa lagi?" Gue menelan ludah. "Table, pembunuhnya masih ada." Bapak itu menutup mata sebentar. "Ya, arwah yang mati nggak wajar biasanya nggak bisa pergi sebelum dia yakin pelakunya menerima balasan. Widen Dito kaku tapi orang yang bunuh Sri." Lanjut bapak itu. "Kami menunggu sambil deg-degan. Dia sudah mati." Hening gue dan Dito saling pandang dengan ekspresi apalagi ini. Kalau pembunuhnya sudah mati, kenapa Sri masih berkeliaran? Kenapa dia bilang pelakunya masih ada? "Pacarnya mati bunuh diri setelah 2 tahun. Lanjut bapak itu. "Tapi Tri nggak tahu. Dia masih nyari, dia masih nunggu. Dia masih berharap orang yang bunuh dia bakal buka pintu dan nyelamatin dia." Dito menggigil. "Tapi kenapa dia manggil nama Raka tadi?" Bapak itu tersentak. Dia langsung menatap gue dengan wajah serius. "Dia manggil nama kamu?" "Iya," jawab gue pelan. "Dia bilang Raka." Kayak udah kenal gue. Bapak itu langsung mundur setengah langkah. Mukanya berubah. Ada ketakutan di matanya yang tadi nggak ada. "Kamu tadi masuk bilik mana?" "Yang paling ujung," jawab gue. Bapak itu langsung memegangi kepala. Edu, kenapa kalian buka bilik itu?" Dito mulai panik lagi. "Pak, kenapa? Ada apa dengan biliknya?" "Bilik itu..." Bapak itu menelan ludah. "Itu bilik tempat dia mati. Dan dia selalu ngira orang yang buka bilik itu adalah orang terakhir yang dia ingat." Gua ngerasa jantung gua berhenti sepersekian detik. Orang terakhir yang dia ingat sebelum mati adalah pacarnya. Gue dan Dito langsung membeku. Pelan, bapak itu berkata, "Makanya dia manggil kamu." Napas gue tercekat karena dia ngira kamu pacarnya. Dito langsung mundur dengan wajah shock. Rak, ini yang dia ngira lu pembunuhnya." Gue ngerasa dunia gue runtuh. Tiba-tiba semua masuk akal. Kenapa dia manggil nama gue? Kenapa dia bilang dia nunggu kami? Kenapa dia bilang yang bunuh aku ada di belakang kalian? Bukan karena beneran ada orang di belakang kami, tapi karena dia yakin pembunuhnya ada di dekat pintu bilik. Dan siapa yang waktu itu dekat pintu bilik? Gue. Bapak itu lanjut bicara dengan suara rendah. Arwah yang gak tenang selalu mengejar orang yang dianggap penyebab kematiannya. Dito langsung menarik tangan gue. "Rak, kita harus kabur." Kita tenang dulu, potong bapak itu. "Tenang dari mana, Pak?" jerit Dito. Tapi bapak itu mengangkat tangannya. "Dengar saya dulu." Kami terdiam. Walau jantung rasanya mau meledak. "Kalau kalian pergi sekarang," lanjutnya, "dia akan ikut." Gue langsung keringat dingin. "Maksud bapak, ikut pulang?" Dito langsung mau pingsan. "Arwah seperti dia," lanjut bapak itu,
Nggak terikat tempat, dia terikat rasa dendamnya. Siapapun yang dia anggap pembunuh, akan dia ikuti. Gue pegang kepala gue, nahan panik. Pak, terus saya harus ngapain? Minta maaf, jawab bapak itu tenang. Gue bengong. Minta maaf, ulangnya, bukan karena kamu bersalah, tapi karena dia butuh seseorang mengakui rasa sakitnya. Dia butuh seseorang bilang kalau dia bukan mati karena salahnya sendiri. Gue mulai gemeter. Tapi dia nyerang kami, Pak. Itu karena dia takut, jawab bapak itu. Dito hampir nangis. Gimana caranya minta maaf sama arwah yang lehernya patah kayak digunting gitu? Bapak itu tidak menjawab. Dia hanya menatap kamar mandi itu lama. Lalu dia bilang, kalian harus dengar sesuatu. Kami menunggu bapak itu menatap langsung ke mata gue. Kalian harus tahu, di stasiun ini, dia berhenti sebentar. Nggak pernah ada penjaga malam selain saya. Gue dan Dito langsung terdiam total. Angin malam lewat pelan. Gue ngerasa keringat dingin turun dari pelipis gue. Pak, suara gue pecah. Tadi, yang ngomong sama kami siapa? Bapak itu memandang kami lama. Sangat lemah. Sebelum dia menjawab dengan suara yang hampir seperti bisikan, itu bukan penjaga. Kalau begitu, suara gue putus-putus. Itu siapa? Bapak itu menggeleng pelan. Kalian sedang diincar dua arwah, hening panjang. Dan sebelum gue atau Dito sempat bereaksi, bapak itu menatap belakang kami dengan tatapan penuh ngeri. Dan salah satunya sekarang berdiri tepat di belakang kalian berdua. Besok paginya, gue bangun dengan mata berat kepala pening dan rasa nggak enak yang menusuk dari ujung jari sampai tengkuk. Gue tidur cuma 3 jam. Itu pun kabangan-bangan karena mimpi buruk. Mimpi tentang bilik itu, tentang Sri, tentang suara air menetes yang sebenarnya nggak ada, tentang leher patah yang bunyinya seperti kayu basah retak di tengah malam. Dan mimpi paling parah adalah mimpi terakhir gue. Seseorang mengetuk pintu kamar kos gue sambil membisiki nama gue pakai suara yang sama seperti di kamar mandi stasiun. Pelan, panjang, dan putus asa. Ra-a, Ka-a. Gue langsung kebangun dengan keringat dingin. Dan yang bikin gue makin takut, saat gue bangun, di luar kamar kos gue masih terdengar suara langkah kaki menjauh perlahan. Padahal masih jam 4 pagi. Dan gak mungkin ada yang lewat lorong kos yang sepi itu. Tapi gue gak sempat mikir lebih jauh karena dari pintu, Dito tiba-tiba muncul sambil bawa 2 roti dan sekotak es teh pagi, Ra. Katanya, lemus, Haji dari mata lu kayak abis ditonjok genderuwo. Gue gak tidur, jawabnya sambil duduk. Takut, gak bisa merem sama sekali. Gue nyengir miris. Sama, Dito ngelirik gue. Rak, rekaman lu masih ada. Rekaman? Gue langsung sadar. Iya, gue sempet rekam waktu kami buka bilik kamar mandi itu. Awalnya iseng buat bukti kalau kami nggak halu. Tapi pas kejadian berlangsung, gue nggak sempet lihat layar, apalagi dengar suaranya. Dan sekarang, rekaman itu ada di HP gue diam sesaat. Ada bagian dari diri gue yang pengen hapus rekaman itu biar hidup gue tenang. Tapi ada juga bagian lain yang penasaran. Pengen tahu apa yang sebenarnya terekam. Dan rasa penasaran itu lebih kuat. Gue ambil HP gue, tangan gue gemeter. Dito pindah duduk lebih dekat, tapi masih menjaga jarak dari pintu. Kalau ada yang aneh, katanya pelan. Kita pause dulu ya, Ra. Gue mengangguk. Lalu gue buka galeri. Video itu cuma berdurasi 1 menit 48 detik. Thumbnailnya gelap. Cuma pintu bilik yang samar-samar kelihatan. Gue tekan play. Awalnya cuma suara langkah gue dan Dito. Terus suara gue ngomong, Dit, lu siap? Lalu suara Dito yang kedengeran takut tapi sok berani. Cepetanlah, Rak. Suara pintu gesek. Dan sesaat setelah pintu bilik itu kebuka, layar HP bergetar. Ada noise kayak angin kuat, padahal di rekaman gue inget gak ada angin sama sekali. Lampu kamar mandi juga redup, tapi di video terlihat lebih gelap. Kayak ada sesuatu yang ngeblok cahaya. Gue ngegedein volume, dan itu keputusan paling salah yang gue buat. Karena beberapa detik berikutnya, muncul suara perempuan berbisik. Bukan suara yang ngeluh atau minta dibantu seperti semalam. Suaranya lebih tajam, lebih dalam, lebih lirih, dan jauh lebih menyeramkan. Jangan percaya, penjaga itu. Gue langsung freeze. Suara itu sangat dekat. Bukan dari jauh. Bukan jama. Kayak dia berdiri tepat di belakang kamera waktu gue ngerekam. Dia yang bunuh aku. Dito langsung nutup mulut dengan kedua tangannya. Wajahnya pucat kayak kertas. Mata melebar. Gue pause videonya secara refleks. Ruangan kos gue mendadak sunyi. Dito cuma duduk kaku tanpa suara. Akhirnya Dito saking takutnya sampai nge-whisper. Tayang penjaga itu? Gue mengangguk pelan. Ya, Dito mulai panik. Tapi semalam bapak penjaga itu bilang dia nggak bunuh siapa-siapa. Dia bilang pacarnya Sri yang bunuh. Gue menghela napas gemetar. Gue juga tahu, Dit.
Tapi suara di rekaman bilang kebalikannya. Dito memegang kepala. Ra, jangan bercanda. Tolong jangan bercanda. Ini serius. Kalau benar penjaga itu yang bunuh Sri, berarti kita semalam ngobrol sama pembunuhnya. Jawab gue pelan. Tapi Dito, mukanya bapak itu semalam kayak orang lamun ya. Iya. Terus jalannya kayak agak diseret. Gue merinding. Iya. Dito menelan ludah keras-keras. Rah, jangan-jangan dia bukan penjaga. Gue memandangi lantai, suara gue hampir gak keluar. Iya, terus. Dito lanjut, suaranya pecah. Jangan-jangan dia hantu. Begitu kalimat itu keluar dari mulut Dito, tiba-tiba tap 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 tap. Suara ketukan keras dan cepat menghantam pintu kos gue. Gue dan Dito langsung membatu. Ketukannya kecepatan tinggi, kayak seseorang injenting-banting buku ke pintu. Ruangan kos yang sempit langsung bergetar. Gue bisa ngerasa getaran itu sampai ke lantai. Tap, 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 tap. Dito panik setengah mati. Dia ngegeser duduk sampai nabrak lemari. Ra, siapa itu? Gue menahan napas. Diam Dito. Kalau suara itu beneran manusia, pasti bakal manggil atau nanya sesuatu. Tapi suara itu cuma ketukan. Tanpa suara orang, tanpa kalimat, tanpa salam, hanya ketukan. Dito makin gak bisa mikir. Ra, jangan-jangan itu dia. Jangan-jangan itu Sri. Gue sendiri gak yakin yang ngetok itu siapa. Tapi ketukannya terlalu agresif untuk ukuran manusia. Pelan-pelan, suara ketukan berhenti. Tapi justru itu yang lebih menegangkan. Karena setelah berhenti, suara lain muncul. Suara seperti seseorang menggesek kuku panjang ke permukaan pintu kayu. Grik, kriak. Gue dan Dito langsung nutup telinga. Suara itu bikin gigi bergetar. Rak, rah. Dito gemetar. Tolong bilangin gue ini mimpi. Gue gak bisa jawab. Tenggorokan gue seret. Jantung gue berdetak kacau. Lalu suara itu berhenti. Hening. Beberapa detik berlalu tanpa apapun. Tapi dari celah bawah pintu, tiba-tiba muncul bayangan seseorang. Bayangin kaki. Tapi bukan kaki normal. Bentuknya gak rata, bengkok. Seperti satu kaki diseret. Dito langsung nutup mulut biar gak teriak. Bayangan itu diam lama di depan. Pintu diam, tidak bergerak. Gue merasakan bulu kuduk gue berdiri sampai kepala. Pelan-pelan, bayangan itu pun menghilang. Seperti ditarik mundur tanpa suara. Dito menunduk dalam-dalam, memegang lututnya. Ra, gue gak kuat. Sumpah gue gak kuat. Gue tarik napas panjang. Tapi napas gue malah goyah, Dit. Kita harus buka rekamannya lagi. Dito langsung mendongak. Lu hila, kalau kita gak tahu siapa yang benar, kita makin bahaya. Dito menggeleng keras. Rah, gue takut. Sumpah, gue takut kalau ada suara lain. Kalau ada yang manggil lu lagi. Gue juga takut, Dit. Gue memotong. Tapi kita harus tahu. Akhirnya, dengan tangan gemetar, gue play lagi rekaman itu. Video berjalan dari momen setelah suara Sri muncul. Lalu terdengar suara lain. Suara langkah kecil. Bukan langkah manusia. Lebih kayak langkah seseorang yang jalannya diseret. Dito langsung tutup mata. Rah, itu... Gua mengangguk. Iya, mirip suara langkah bapak penjaga itu. Di rekaman, setelah suara langkah itu muncul, terdengar suara laki-laki berdesah pelan. Seperti orang kelelahan. Suara itu identik dengan suara bapak penjaga semalam. Suara itu pelan, tapi terdengar jelas dari rekaman. Kamu harusnya diam saja. Gue dan Dito langsung mengangkat kepala bersamaan. Suara itu bukan suara gue, bukan suara Dito dan bukan suara Sri. Suara bapak penjaga, tapi nadanya beda. Lebih rendah, lebih ke suara orang yang nahan marah. Di rekaman, lalu terdengar suara perempuan menangis. Bukan jeritan, tapi tangis tertahan, lirih, ketakutan. Suara itu hampir kayak seseorang yang lagi ditekuk lututnya sambil dicekik. Suara Sri, Dito langsung berkata pelan sambil bergidik. Rah, itu suara terakhir dia sebelum mati. Gue gak bisa napas. Di rekaman, suara penjaga itu kembali terdengar pelan, tapi penuh kebencian. Kalau kamu buka mulut, aku habisi kamu. Rekaman langsung terguncang seperti HP jatuh atau ditarik. Noise makin banyak. Dito sampai mundur dari HP gue. Dan di detik terakhir sebelum video berhenti, ada satu suara lagi. Suara perempuan. Tapi kali ini bukan suara bisikan lirih. Putus asa. Ini suara jeritan marah. Bukan dia. Lalu video mati mendadak. Seolah ada yang nyabut baterainya. Padahal HP gue nggak apa-apa. Kami berdua bengong. Ruangan hening total. Saking heningnya, gue bisa dengar suara kipas angin yang biasa gue biarin hidup 24 jam. Dito akhirnya bersuara pelan.
Apa? Maksudnya, bukan dia. Gue menelan ludah. Gue enggak. Tapi bahkan sebelum kami sempat mencerna rekaman itu, tap, pintu kos gue kembali digedor keras. Lebih keras dari sebelumnya. Seolah yang ada di luar pengen jebol pintu itu, Dito langsung menjerit kecil. Apaan lagi? Gilbert, tangan gue gemetar. Tapi kaki gue maju perlahan ke arah pintu. Raka! Oh the book, opo kau Eden. Dito panik sampai spontan keluar bahasa Jawa. Gue gak peduli. Ada dorongan aneh dalam diri gue. Seolah suara Sri memanggil gue lagi. Seolah gue harus tahu siapa yang ada di balik pintu itu. Tap. Gue taruh tangan gue di gagang pintu. Dan saat itu, ketukan berhenti, hening. Tapi dari balik pintu, muncul satu suara. Suara laki-laki. Serak, berat, dan terlalu dekat. Bukan suara Sri. Dan suara itu persis seperti suara bapak penjaga. Dia cuma ngomong satu kalimat. Raka, buka pintumu. Gue dan Dito langsung jatuh terduduk ketakutan. Karena kami baru sadar satu hal. Suara itu bukan datang dari luar. Suara itu datang dari sela bawah pintu. Dari lantai. Seolah seseorang lagi merangkak di depan pintu kamar gue. Dan suara itu memanggil gue. Gue masih ingat jelas gimana tangan gue gemetar waktu nyentuh gagang pintu. Kulit gue dingin kayak baru dicelupin ke air es. Tapi telapak tangan gue basah sama keringat. Dito di belakang gue udah setengah memohon rap. Oh the book, sampai oh. Tapi entah kenapa, ada dorongan aneh di kepala gue. Kayak suara kecil yang bilang gue harus buka pintu itu. Bukan karena gue berani. Gue sama takutnya kayak Dito. Tapi rasa penasaran yang udah keterlaluan. Ditambah suara dari bawah pintu yang jelas-jelas manggil nama gue barusan. Bikin gue ngerasa kalau lari bukan lagi pilihan. Dengan nafas tengah putus, gue tarik gagang pintu dan pintu kebuka. Tapi yang gue lihat cuma lorong kos yang sepi. Lampu temaram warna kuning pucat, lantai kusam, dan udara dingin yang tiba-tiba ngelus kulit gue kayak tangan seseorang. Gak ada siapa-siapa, tapi bau itu, bau busuk yang persis sama kayak di kamar mandi stasiun. Bau daging basi yang udah lama-kelamaan membusuk. Bau yang bikin perut gue mual sampai tenggorokan gue serasa dicekik. Gue ngelangkah setengah keluar. Hanya untuk sadar ada hal lain yang jauh lebih menyeramkan. Di lantai, tepat di depan pintu kamar gue, ada jejak kaki basah, jejak kaki kecil. Tapi langkahnya nggak beraturan. Satu dari jejak itu miring, kayak kaki itu diseret. Sama persis kayak bayangan kaki yang kami lihat dari celah pintu kamar mandi stasiun. Dito yang dari tadi di belakang gue, langsung nyeletuk pelan tapi penuh ketakutan. Itu, jejaknya dari mana? Gue ngikutin jejak itu dengan pandangan. Jejaknya berawal dari ujung lorong kos arah tangga. Lalu maju ke arah kamar gue. Semakin dekat ke pintu kamar gue, jejaknya makin banyak dan makin berantakan. Kayak seseorang yang pincang, atau seseorang yang jalannya sambil nahan rasa sakit hebat. Gue nggak bisa gerak. Dito juga nggak. Kami cuma bisa berdiri di situ dengan napas yang ketarik pendek-pendek. Tiba-tiba HP gue bunyi. Nada dering standar yang suaranya biasanya biasa aja. Tapi malam itu terdengar kayak suara lonceng kematian. Getarannya di tangan gue kerasa berat. Kayak HP gue berubah jadi batu. Di layar muncul nomor gak dikenal. Gue sempat mau gak ngangkat. Tapi seperti ada yang maksa jempol gue buat menyentuh tombol accept. Gue angkat hailu. Suara gue keluar pelan, lemah, hampir gak terdengar. Selama 1 detik gak ada suara dari seberang telepon. Cuma ada suara tarikan napas yang pendek dan patah-patah. Suara perempuan. Dan ketika dia ngomong, gue ngerasa bulu kuduk gue semuanya berdiri. Bahkan udara di lorong kos itu langsung berubah dingin kayak lemari penyimpanan mayat yang Cameron. Suara itu serak, tapi gue tahu itu suara yang sama dari rekaman. Suara Sri. Itu suara dia. Bukan penjaga. Dia pacarku. Dito langsung nutup mulutnya biar gak teriak. Gue sendiri cuma bisa merem setengah. Dada gue panas. Tapi tangan gue dingin. Yang membunuhku. Akhirnya gue berhasil narik napas walau cuma sedikit. Suara itu lanjut, lebih patah, dan lebih nyayat. Dan dia masih nyari tubuhku. Gue langsung matiin telepon. Bukan karena gue nggak mau dengar, tapi karena insting gue berteriak kalau gue harus berhenti. Harus. Ada sesuatu yang salah kalau gue terus dengar suara itu. Dan bener aja, begitu gue matiin telepon, dari belakang gue terdengar suara napas. Bukan napas gue, bukan napas Dito. Suara napas itu panjang, berat, dan kedengeran kayak orang yang paru-parunya dipaksa bekerja. Setelah rusak, gue ngerasa hembusan napas itu menyentuh tengkuk gue. Pelan, dingin, sangat dekat. Terlalu dekat, gue dan Dito gak berani noleh. Tapi kami berdua bisa dengar suara itu jelas.
kalian sudah lihat mayatku. Gue langsung merem rapid. Jantung gue kayak mau pecah, napas itu makin dekat. Sekarang ada tepat di belakang telinga gue. Sekarang, Kench, gue bisa ngerasa hawa dingin dari mulutnya pas dia ngomong. Aku lihat kalian, 2R, tiba-tiba lampu lorong kos mati. Gelap total. Ruang kecil itu cuma keisi suara napas. Suara napas gue dan Dito yang kacau. Ditambah satu napas lain yang jelas-jelus. Bukan napas manusia hidup, lalu bau busuk itu makin kuat. Bukan cuman kuat, tapi kayak nempel. Masuk ke hidung, menempel di kulit. Seolah-olah tubuh gua dilumuri sesuatu yang udah lama membusuk. Dito akhirnya nggak tahan. Dia teriak, "Rak! Opo Iki! Opo Iki!" Tapi suaranya langsung tenggelam oleh suara yang lain. Suara perempuan, suara yang udah kami dengar berkali-kali malam itu. Tapi kali ini berbeda. Suaranya lebih jelas. Nggak putus-putus. Enggak, lebih seperti suara seseorang yang berdiri di depan muka kami. Aku di sini. Gue merasa lutut gue gemetar sampai hampir jatuh. Gelap di lorong kos itu haus, pekat, kayak menelan semuanya. Aku sudah lama menunggu. Kalian lihat, gue nggak tahu apa yang dia maksud. Tapi tiba di tengah kegelapan itu, ada cahaya kecil muncul. Bukan cahaya listrik, bukan dari HP. Cahaya itu datang dari ujung lorong. Cahaya kuning redup, berkelip seperti lampu tua yang hidup cuma setengah. Perlahan, cahaya itu menguat. Dan dalam cahaya itu, gue lihat sesuatu. Siluet seseorang berdiri di ujung lorong. Tapi cara dia berdiri, salah, kepalanya miring ke samping dalam sudut yang gak mungkin dilakukan manusia. Rambutnya panjang, kusut, menutupi setengah wajah. Bajunya sobik-sobik, kayak kain putih yang udah direndam lumpur terlalu lama. Kakinya, satu kaki normal, satu lagi, patah, bengkok, dan dia berdiri sambil sedikit diseret. Dito langsung jatuh terduduk sambil menangis. Rak, pulang. Wey, Rak. Ojo diterusno, please. Tapi tubuh gue nggak bisa gerak, gue cuma bisa melihat. Karena sosok itu maju. Setiap langkah, meninggalkan jejak basah di lantai. Yang sama seperti yang ada di depan pintu kamar gue. Barusan. Dan semakin dekat dia, semakin jelas wajahnya. Mata kirinya gelap. Bukan lebih kayak lubang kosong. Mata kanan masih utuh. Tapi bola matanya kayak ngikutin gerakan kami secara perlahan. Kepalanya miring seolah tulang lehernya udah lama patah. Rambutnya nempel ke pipi kayak habis dijebur air kotor. Dan tubuhnya menggantung sedikit, seperti masih terikat sesuatu. Dia berhenti 3 langkah di depan kami. Hening, lalu dia membuka mulut. Tubuhku belum ditemukan. Suara itu membuat gue akhirnya sadar satu hal. Selama ini, bukan Sri yang mengganggu gue. Bukan dia yang mengetuk pintu. Bukan dia yang merangkak. Itu pacarnya. Pacarnya yang pembunuh. Pacarnya yang masih mencari tubuh Sri yang hilang. Dan Sri datang, bukan untuk menakut-nakuti kami. Dia datang untuk memperingatkan kami. Untuk menunjukkan sesuatu. Pelan-pelan, Sri mengangkat tangan. Tangan itu gemetar. Jari-jarinya patah di beberapa bagian. Tapi dia tetap menunjuk ke bawah kaki gue. Gue menunduk, dan gue ngerasa dunia gue runtuh saat gue sadar. Di lantai bawah kaki gue, ada sesuatu muncul perlahan. Bukan bayangan, bukan cahaya, tapi sepasang tangan. Tangan laki-laki yang penuh luka sayatan. Tangan yang keluar dari retakan. Lantai seolah menggali dari bawah kos gue sendiri. Dan dari celah lantai itu terdengar suara. Suara berat serak jauh. Lebih mengerikan daripada suara Sri. Tubuhmu sudah aku temukan. Dito langsung jerit sekeras-kerasnya. Gue juga hampir pingsan. Tangan itu terus keluar. Gesekannya berbunyi seperti kuku yang diseret di papan kayu. Nanti giliran kalian. Tri tiba-tiba menatap kami. Dan dengan suara paling jelas yang pernah dia ucapkan sejak kami pertama kali mendengar arwahnya. Koba, lampu lorong langsung nyala lagi. Dan Sri hilang. Tangan laki-laki itu juga lenyap seketika, seperti ditarik ke dalam tanah. Gue dan Dito nggak mikir panjang, kami lari sesepat-sepatnya keluar dari kos. Lari tanpa lihat belakang. Lari sampai napas gue serasa tercabik dari dada sejak malam itu. Gue dan Dito nggak pernah berani lewat dekat. Stasiun tua itu lagi, nggak pernah buka rekaman itu lagi, nggak pernah bicara soal kejadian itu tanpa gemetar. Tapi satu hal yang bikin gue nggak bisa tidur sampai sekarang. Kadang di malam-malam tertentu, waktu angin malam lagi dingin banget, waktu lorong kos lagi sepi, waktu jam lewat tengah malam, ada suara ketukan pelan di pintu kamar gue. Tap pelan tapi jelas. Dan gue tahu betul, itu bukan Sri. Sri sudah pergi. Yang mengetuk pintu itu adalah seseorang yang masih nyari tubuhnya.
Seseorang yang dulu pura-pura jadi penjaga. Seseorang yang membunuh pacarnya sendiri. Dan sekarang, dia nyari gue. Karena gue sudah melihat sesuatu yang gak seharusnya gue lihat dan cerita ini belum selesai.